Para syuhada saja melakukan apa yang kita lakukan. Para syuhada saja melaksanakan apa perintah-perintah Allah. Lah ini, antum bukan nabi, bukan syuhada, juga nggak mau dakwah. Lah terus antum maunya apa? Gitu kan ya. Antum mau masuk surga. Terus antum make masuk surga tuh maunya apa? Sedekah juga dikit-dikit, gitu kan ya. Puasa juga dikit-dikit, apalagi antum juga berilmu juga mungkin dikit-dikit, tapi juga nggak mau dakwah. Lah terus maunya apa lagi? Susah gitu kan ya. Ganteng nggak gitu kan ya. Kaya juga jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa, selalu, dan juga kita curahkan seluruh puji-pujian juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh keimanan pada Allah dan Rasul adalah bagian daripada rukun-rukun iman yang senantiasa kita jaga, dan semoga apapun yang kita yakini itu mampu kita pegang sampai dengan maut menjemput kita. Kita beruntung menjadi seorang muslim, kita beruntung menjadi seorang yang beriman, karenanya kita mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat menjaga keimanan ini dan dapat menyebarkan keimanan ini, dan karena itulah surganya Allah hak bagi kita. Alhamdulillah, ikhwani fillah dirahmati Allah. Jadi kita masuk dalam bab orang-orang yang berbahagia, yaitu adalah orang-orang yang berbahagia ketika terasing karena mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi ini pembahasan tentang akhir zaman, tapi pembahasan tentang akhir zaman bukan yang serem-serem ya, tapi pembahasan akhir zaman yang alhamdulillah yang baik-baik. Karena teman-teman sekalian, kalau kita melihat ya, pembahasan akhir zaman itu sebenarnya bukan pembahasan yang ditujukan untuk membuat orang merasa khawatir. Ya, bukan pembahasan yang ditujukan untuk orang merasa takut. Bukan pembahasan yang ditujukan hanya untuk sebagai sebuah ilmu saja. Tapi pembahasan tentang akhir zaman itu adalah pembahasan yang ditujukan justru supaya orang-orang itu lebih bersemangat menjalani yang sekarang. Hanya saja kalau kita lihat misalnya zaman sekarang, pembahasan akhir zaman itu hanya seperti pembahasan-pembahasan yang bersifat teoritis, atau pembahasan-pembahasan yang bersifat ilmiah saja. Kejadian-kejadian besok begini. Tapi sebenarnya kita tidak membahas apa yang sekarang kita lakukan. Kalau kita lihat hadis-hadis gitu kan ya, tentang akhir zaman itu, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, itu Rasulullah tidak membahas perkara-perkara yang panjang, tapi lebih menekankan pada orang yang bertanya adalah apa yang kamu sudah siapkan untuk akhir zaman. Nah ini yang penting, poin pembahasannya adalah itu. Maka pembahasan kita tentang adanya khilafah, adanya Imam Mahdi, adanya Ya'juj Ma'juj dan sebagainya, ini bukan cuma sekadar memuaskan dahaga ilmu, tapi harusnya menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Kalau seandainya besok khilafah pasti tegak, kalau besok seandainya Imam Mahdi pasti datang, kalau seandainya besok Ya'juj dan Ma'juj pasti ada, lalu apa yang lantas harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita siapkan pada diri kita sehingga kita bisa menyambut apa yang dinubuwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Persis seperti ini ketika kita membahas tentang al-ghuraba, yaitu adalah orang-orang yang terasing, gitu kan ya, orang-orang yang mereka aneh di hadapan manusia. Persis seperti yang sudah kita sampaikan tadi juga di sholat ketika membahas tentang Al-Kahfi, itu kan juga sama, orang-orang yang terasing. Orang-orang yang terasing yang memang mereka aneh di antara manusia, mereka mengasingkan diri di antara manusia, secara fisik juga mereka terasing, lalu kemudian mereka mempertahankan apa yang mereka punya, yaitu adalah bagian daripada keimanan. Nah, kalau seandainya di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan lebih daripada itu adalah sebuah pelajaran. Maka Ashabul Kahfi kita sudah tahu bahwa iya ada orang-orang yang bersembunyi di antara anak-anak muda di sebuah gua, kita sudah tahu. Ada sekelompok orang yang bersembunyi di dalam gua bersama anjingnya.
hitung-hitungannya pun diperdebatkan di dalam Al-Quran misalnya. Nah, yang kita nggak tahu nama-namanya siapa? Dikasih tahu nggak sama Allah namanya siapa? Nggak tahu. Allah nggak ngasih tahu namanya siapa. Allah nggak ngasih tahu juga anjingnya namanya siapa. Allah nggak ngasih tahu jenis anjingnya kayak apa, gitu ya. Yang Allah kasih tahu adalah perkara-perkara penting. Apa perkara-perkara penting? Misalnya Allah menutup kuping mereka supaya mereka tidak mendengar bisingnya dunia. Allah kasih tahu bahwa mereka dijaga oleh Allah ketika mereka tidur dengan matahari yang terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat, memberikan vitamin-vitamin bagi mereka, memberikan makan bagi mereka. Allah jelaskan bahwa kenapa mereka ada di situ. Allah jelaskan apa hasilnya ketika mereka dari situ. Nah, itu sebagai sebuah pelajaran. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah tidak menjelaskan perkara-perkara tentang khususnya, seperti namanya, seperti tempatnya, seperti ya segala macamnya yang detail, itu artinya itu akan terulang lagi dan akan menjadi sebuah kisah yang sama di masa depan. Nah, artinya itu sebagai sebuah pelajaran bagi kita untuk kita melihat lalu menirunya. Nah, artinya itu yang penting gitu maksudnya. Jadi apa sih amal-amal antum setelah antum membahas tentang akhir zaman? Nah, itu yang paling penting. Nah, itu juga ketika kita membahas tentang orang-orang yang terasing. Ini juga Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban." Sesungguhnya bada'a, mulainya Islam itu ghariban. Jadi kalau bada'a itu mulai, makanya kalau madrasah ibtidaiyah itu madrasah awal atau madrasah mulai. Bada'al Islamu ghariban. Sesungguhnya permulaan Islam akan datang dalam keadaan ghariban, sifatnya adalah asing. Fa wa sayaudu ghariban. Lalu kemudian dia akan kembali lagi menjadi dalam keadaan asing atau dalam sifat yang asing. Fatuba lil ghuraba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka berbahagialah, maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu, yaitu orang-orang yang terasing pada awal Islam dan orang-orang terasing pada Islam yang akhirnya. Bukan berarti kalau antum itu freak gitu kan ya. Kalau antum itu misalnya aneh, bukan berarti lantas antum selalu harus berbahagia karena antum lain sendiri daripada yang lain. Enggak juga sebenarnya. Tapi ini hadis mengatakan bahwa orang-orang yang terasing karena mereka memegang Islam. Orang-orang yang terasing karena mereka menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang yang terasing karena mereka senantiasa mau terikat pada halal dan haram. Artinya mereka yang terasing karena manusia di saat itu tidak menerapkan Islam. Manusia pada saat itu mereka menolak Islam. Manusia pada saat itu asing dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika dibacakan Al-Quran mereka asing, ketika dibacakan As-Sunnah mereka asing. Ini adalah orang-orang yang disebut dengan Al-Ghuraba. Yang dimaksud Al-Ghuraba, orang-orang terasing adalah orang-orang yang terpisah dari kabilah-kabilahnya. Artinya kabilah-kabilahnya meyakini perkara-perkara yang berbeda dengan dia, yang berkaitan dengan Islam. Ya, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Abu Syaibah, Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Imam Ahmad, kesemuanya adalah ahli hadis. Mereka telah meriwayatkan hadis yang lain dengan perawi yang terpercaya. Lafaz hadisnya versi Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis lafaz yang lain, dalam versi lafaz yang lain, walaupun maknanya tetap sama. Innal Islama bada'a ghariban. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan yang asing. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Maka dia akan kembali lagi asing sebagaimana mulanya. Artinya kondisi awal ketika Islam itu datang akan terulang kondisinya ketika Islam itu akhir. Dan ini bersesuaian dengan hadis yang Rasulullah sampaikan, gitu kan ya. Takunu nubuwatu fikum masyaallah antakun summa yarfa'uha idza syaa yarfa'aha summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Setelah summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian terus mulkan adon, kemudian terus mulkan jabariyah, kemudian yang terakhir summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan kembali lagi khilafah sebagaimana awalnya. Artinya kondisinya pun akan sama. Kondisi ketika tegak khilafah di masa-masa awal Islam, kemudian ketika kondisi tegak khilafah di masa-masa akhir Islam, itu sama-sama berdasarkan ala minhajin nubuwah, berlandaskan atas jalan kenabian. Maka jalan kenabian yang menjadi dasar daripada tegaknya khilafah itu akan berulang dua kali. Sebagaimana mulanya, persis seperti hadis ini, innal islama bada'a ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a. Jelasnya begitu. Jadi akan kembali lagi asing sebagaimana awalnya. Jadi kalau seandainya di awal-awal Islam
penerapan Islam itu serasa aneh, ya begitulah nanti akhirnya. Kalau awal-awal Islam ada orang-orang yang senantiasa menghalangi dakwahnya Rasulullah di awal-awal Islam itu, ya sama sekarang juga ada orang-orang yang akan menghalangi orang-orang yang mengemban dakwah sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Alamin haji nubuwah itu akan terasing sebagaimana awalnya. Lalu kemudian Rasulullah sampaikan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang terasing. Qila waman al ghuraba, maka sahabat-sahabat berkata, siapa yang dimaksud dengan al-ghuraba? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala an-nuzu'u minal qabail. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terasing daripada kabilah-kabilahnya, atau terpisah daripada kabilah-kabilahnya. Mereka tercabut dari kabilah-kabilahnya. Artinya kalau seandainya kabilah-kabilahnya berlaku satu, maka mereka berlaku yang lain, yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Dalam kamus Lisanul Arab dikatakan nizaul qabail, atau orang-orang yang tercabut atau terpisah dari kabilah-kabilah, sama dengan gharaba'uhum, yaitu adalah orang-orang yang asing di tengah-tengah mereka, yaitu orang-orang yang bertetanggaan dengan kabilah-kabilah tapi bukan bagian darinya. Mereka termasuk orang-orang di situ, mereka tinggal di situ, mereka membersamai orang-orang itu, tapi mereka bukan orang-orang darinya, yaitu orang-orang yang bertetangga dengan kabilah tapi bukan bagian darinya. Nizi'un dan nazi'un, yakni orang-orang yang raib dari keluarganya, tercabut, jadi dianggap nggak ada, dianggap dia itu sudah hilang, diusir, dianggap bukan bagian daripada kabilah-kabilahnya. Nah, bagaimana sifat orang-orang yang terasing? Satu, senantiasa melakukan perbaikan ketika manusia telah rusak. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Auf bin Zaid bin Milhah al-Mazani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inad dina la ya'rizu ilal Hijaz kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya agama ini akan kembali atau terhimpun dan berkumpul menuju Hijaz layaknya terhimpunnya dan terkumpulnya ular menuju liangnya. Artinya kalau teman-teman lihat ular itu, kalau seandainya dia pergi keluar, itu balik lagi ke lubang yang sama, persis kepiting. Kalau pernah lihat kepiting, kepiting itu makhluk yang sangat-sangat islami loh. Nah, kenapa? Karena dia nggak mau masuk ke lubang orang lain, bukan orang lain ya, masuk ke lubang kepiting lain. Kok bisa begitu? Anu pernah lihat kepiting nggak? Pernah lihat di pantai? Pernah? Bukan di pasar loh. Di pantai pernah lihat kepiting, ada lubang-lubang di pantai itu. Itu kalau sana antum mau nangkap kepiting gampang. Antum tungguin aja kepitingnya keluar malam-malam atau pagi-pagi ya. Kepitingnya keluar itu biarin aja dulu agak jauh. Setelah antum agak jauh, antum langsung datang ke lubangnya, antum tutupin lubangnya. Itu jamin dia nggak akan balik lagi. Dia akan lari terus sembunyi, terus antum tangkap. Karena dia nggak akan mau masuk lubangnya lain walaupun banyak. Dia akan masuk lubangnya sendiri. Nah, ular begitu. Jadi artinya dia akan pergi dari Hijaz, kata Rasulullah, menyebar keluar lalu balik lagi ke Hijaz seperti perginya. Artinya bisa jadi orang-orang itu bukan orang-orang Arab, tapi mereka memegang Islam lebih kuat misalnya daripada orang-orang Arab. Bisa jadi karena Islam akan terhimpun kembali di Hijaz, sebagaimana kemudian mereka keluar dari Hijaz, maksudnya begitu. Artinya dari sini hadis ini kemudian beberapa orang itu mencoba mengartikan bahwa kebangkitan Islam itu justru bukan datang dari Hijaz. Sebagaimana kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian dia akan kembali lagi sebagaimana dia perginya. Wala yaqilanna ad-dinu minal hijazi maqilal urwiyati min ra'sil jabal. Dan sesungguhnya agama Allah ini akan ditahan untuk pergi dari Hijaz sebagaimana ditahannya Panji yang merupakan tempat kembali kaum muslim dari puncak gunung. Artinya agama itu walaupun kemudian asing di Hijaz itu juga asing, tapi tetap akan ditahan di Hijaz. Hijaz itu mana sih? Kalau zaman dulu orang-orang menyebut tempat itu bukan kota tapi wilayah. Jadi ada wilayah Najd. Najd itu wilayah gurun pasirnya Arab. Itu di tengah-tengahnya Jazirah Arab itu namanya Najd. Ada orang berkata daerah yang namanya Hijaz.
Hijaz itu daerah apa? Pinggiran sebelah barat daripada Jazirah Arab, itu Hijaz. Madinah itu Hijaz. Wilayah selatannya namanya Yaman. Wilayah Afrika beda lagi. Wilayah atasnya Mekah, Madinah, atasnya lagi itu namanya Syam. Nah, jadi itu wilayah-wilayah. Jadi agama akan ditahan di atas Hijaz. Seperti ditahannya panji-panji, maksudnya panji tempat kembalinya kita itu di puncak gunung. Lalu kemudian Rasulullah sampaikan lagi, innad dina bada'a ghariban. Sesungguhnya agama ini datang dalam keadaan asing. Wa yarji'u ghariban, kemudian akan kembali lagi menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang terasing di masa itu. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Jadi sesungguhnya siapa yang asing itu? Yang memperbaiki orang-orang yang rusak oleh manusia setelahku. Yaitu memperbaiki apa? Memperbaiki daripada bagian sunnahnya. Sunnah itu ada banyak arti. Ada arti fikih. Arti fikih itu sunnah artinya adalah perkara-perkara yang kalau kita lakukan lantas kita mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak mengapa. Itu arti fikih. Arti dalam hal arti dalam hal usul, sunnah itu adalah jalan yang telah Rasul sampaikan kepada kita. Itu semuanya adalah sunnah. Jadi artinya yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh manusia setelah aku, itu adalah orang-orang yang terasing, yang mereka senantiasa mau untuk yuk kita ikut berdasarkan caranya Rasul. Yuk, begini loh caranya Rasul. Dan ingat, caranya Rasul itu tidak hanya dalam fikih, tidak hanya dalam perkara ibadah. Jadi tidak hanya dalam perkara-perkara yang bersifat ukhrawi atau perkara-perkara bersifat ritual, tapi sunnah Rasul itu juga ada dalam perkara-perkara kenegaraan, perkara-perkara keluarga, perkara-perkara ekonomi. Lalu bagaimana mungkin kita menjalankan sunnah itu dalam perkara-perkara ibadah, tapi kita meninggalkan sunnah itu dalam perkara-perkara yang lain. Misalnya contoh, mati-matian misalnya. Kalau misalnya nggak jenggotan berarti antum nggak sunnah. Kalau antum nggak sunnah berarti antum fasik. Kalau antum fasik berarti antum dekat kepada kekafiran. Ketemu orang dulu, assalamualaikum. Sebelum menjawab salam dilihat dulu cingkrang atau enggak. Kalau seandainya cingkrang berarti antum fasik, karena antum tidak menerapkan sunnah. Setelah lihat cingkrang, lihat dulu jenggotnya. Wah, nggak jenggotan, ini fasik itu. Nggak dijawab salamnya. Itu kan ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini perkara-perkara yang mengerikan. Lalu kemudian memaksakan perkara-perkara yang dianggap itu sebagai sunnah, padahal dia meninggalkan perkara-perkara sunnah yang lain. Ini zaman sekarang rame yang seperti itu, karena belajarnya mungkin sepotong-sepotong, belajarnya mungkin tidak diawali dengan kerangka yang benar, tidak diawali dengan sikap yang benar, sehingga menimbulkan perkara-perkara seperti ini. Lalu kita tanya, lo kamu misalnya contoh, misalnya kamu mempermasalahkan masalah isbal. Iya betul, jadi kalau menyikapi isbal seperti apa? Gampangnya begini deh kalau menyikapi isbal. Isbal itu celana di atas mata kaki atau irkha itu sudah pasti betul. Ya, jadi itu sudah pasti betul. Jadi itu sudah nggak usah dibahas. Berarti bahasanya adalah kalau yang musbil gimana? Kalau yang di bawah mata kaki gimana? Nah, itu berarti ada benar, ada salah. Ada yang berpendapat benar, ada yang berpendapat salah. Ada imam yang berpendapat benar, ada imam yang berpendapat salah. Sudah jelas, gitu ya. Berarti ada perbedaan di situ. Ada yang bilang bahwa kalau seandainya isbal mutlak haram masuk neraka. Ada yang bilang tidak, karena itu hadisnya berkaitan dengan khuyala, berkaitan dengan kesombongan. Maka jelas sekali ketika ada orang yang lewat di depan Rasulullah, lalu kemudian kakinya itu tidak kelihatan, musbil dia, artinya kainnya itu menutup mata kakinya, maka Rasulullah bilang itu ahli neraka. Karena kebiasaan orang-orang Arab seperti itu. Ketika sudah agak kaya dikit, pakaiannya langsung lebih panjang. Lebih panjang, pakaiannya lebih bagus, lihat aja. Itu kan kebiasaan orang. Beda dengan orang Jawa. Orang Jawa kalau kaya dikit beda dengan orang Sunda. Orang Sunda kalau kaya dikit beda dengan orang Padang. Kan orang kan punya cara-cara sendiri, beda dengan orang Manado. Kalau orang Manado kaya dikit sudah langsung toko emas berjalan. Bisa jadi begitu. Kalau orang Cina kaya dikit misalnya contoh bisa jadi rumahnya atau mobilnya.
Kalau orang Jawa kaya dikit, ya nggak ada apa-apa gitu. Misalnya kalau orang Jawa asli kan begitu. Tapi ada beberapa orang-orang Jawa yang melukiskan kalau ada orang kaya dikit langsung munggah bale. Orang kaya baru, munggah bale. Tahu nggak munggah bale? Munggah bale itu buka rumah, ninggiin rumah, maksudnya ngeliatin rumahnya ini loh, gue orang kaya gitu maksudnya, ngundangin orang-orang datang munggah bale. Artinya ya itu adalah cara orang-orang untuk menunjukkan kekayaannya. Ya kalau antum menunjukkan kekayaan bisa jadi apa, pakai anting emas misalnya, bisa jadi. Kalau cewek-cewek gitu. Kalau orang Arab menunjukkan kekayaannya dengan cara pakaian. Jadi kalau mereka kaya dikit, mereka bukan pindah perumahan, bukan pindah klaster, tapi mereka beli baju bagus, beli baju dari sutra, beli baju yang agak panjang dikit. Maka Rasul katakan itu tanda kesombongan, karena dia yang menunjukkan bahwa gue orang kaya. Nah maka menurut para ulama ada yang berkaitan dengan khuyala, karena itu sudah ada sebelumnya. Dan ketika lewat di depan Rasul dikomentari oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berkomentar begitu, maka Abu Bakar berkata, maka kalau aku gimana ya Rasulullah? Kalau aku ini juga sering kakiku kena kainku melorot, gimana? Rasulullah katakan kamu bukan sombong. Nah terkait apapun pembahasannya, ada yang membahas ya karena Abu Bakar tuh kurus, jadi kalau kurus tuh dia sering melorot bajunya. Ya sebenarnya kalau masalah perasaan saya itu kan kalau di Arab tuh orang nggak pakai celana kayak kita ya, pakainya kan jubah. Kalau jubah melorotnya gimana? Paham sekalian itu kan ya. Tapi ya apapun pembahasannya lah, tapi yang jelas itu ada pembahasan ulama, bahwa ulama sudah selesai di masa itu bahwa isbal dan tidak isbal itu pembahasannya masih dipertentangkan. Artinya itu masih sesuatu yang bersifat ikhtilaf. Perkara ikhtilaf itu ya kalau antum mau jauhi boleh, kalau antum mau lakukan selama antum yakin nggak apa-apa. Artinya ya itu ada perkara-perkara yang memang berbeda. Nah kalau itu dibahas sekarang sampai menjadikan orang bid'ah atau kafir, inilah yang kita katakan sebagai sangat disayangkan. Sementara di saat-saat yang lain dia tidak mengomentari ketika pemerintahannya berbuat sesuatu yang bahkan bukan bid'ah, bahkan tidak dicontoh oleh Rasulullah. Dia tidak mengomentari bagaimana kemudian kondisi-kondisi yang zaman sekarang yang rusak luar biasa, dan malah kemudian menyalahkan beberapa orang yang berusaha untuk melakukan perbaikan. Nah ini yang disebut dengan al-ghuraba, yaitu adalah orang-orang yang terasing memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh manusia. Tapi hati-hati betul, antum jangan sampai menggebiah uyah dalil kepada seluruh aktivitas atau seluruh kejadian. Seringkali begini, Imam Syafi'i berkata, kalau seandainya datang masa-masa fitnah, maka lihatlah kepada siapa panah orang-orang kafir tertuju. Ini dalil sering digebiah uyah, digunakan seenak mereka, dan digunakan untuk berlebih-lebihan dalam memuji satu orang, gitu kan ya. Contoh misalnya, saya pernah ketemu orang yang pro ISIS, begitu juga dalilnya. Lah Ustadz, kalau antum mau lihat ulama yang benar sekarang, lihatlah siapa yang dibenci oleh pemerintah, siapa yang dibenci oleh orang kafir. Lah lihat ulama-ulama kami, semuanya masuk penjara. Lalu saya bilang, berarti antum kira saya nggak benar gitu karena saya nggak masuk penjara. Berarti antum kira orang ini nggak benar karena dia nggak masuk penjara. Jadi saya enak-enaknya aja menggebiah-uyah bahwa yang masuk penjara itu nggak disukai. Biasanya yang masuk penjara itu juga orang-orang yang memang salah. Bisa paham nggak kita maksudnya? Nah ini indikasi, bukan sebuah klaim yang harus antum lakukan pada seseorang. Kasus misalnya kemarin ada pengusiran, ya itulah pokoknya pengusiran ulama dari pengajian. Ini adalah sesuatu yang salah, jelas sesuatu yang salah. Lah kenapa jelas sesuatu yang salah? Loh, apapun alasannya, kita tidak boleh untuk mengusir atau memboikot atau misalnya ya melakukan hal-hal yang semacam itu hanya karena perbedaan fikih, hanya karena perbedaan masalah cabang. Saya selalu katakan bahwa kalau sudah Islam itu ya baik, kalau enggak lebih baik. Kalau sudah Islam itu baik dan lebih baik, enggak ada pilihan yang lain. Isbal atau tidak isbal, yaitu baik dan lebih baik. Lah karena pendapatnya sudah pendapat Islami, dan kita sudah belajar bahwa yang dinamakan dengan pendapat Islami adalah pendapat yang ada dalil, dan dalil itu ada dua sumbernya, Al-Quran, As-Sunnah, gitu ya. Lalu kemudian yang ditunjukkan oleh kedua ini ijma' sahabat dan qiyas. Kadang-kadang tuh ada orang tuh ngece gitu loh maksudnya. Sudah dikasih dalil tapi ngece, dan ngecenya tuh bukan untuk berdebat yang sudah kita bahas, bukan untuk berdebat dengan kebenaran, tapi ngece. Tau nggak ngece? Contoh ngece tuh begini ya, antum ini masih isbal juga, antum nggak ngerti hadisnya ya, antum nggak punya gunting di rumah emang. Nah, itu kan perkara-perkara nggak enak ngomongnya.
Tapi juga ada orang-orang yang isbal, tapi ngomongin orang yang nggak isbal. Ngomongin orang yang ya nggak isbal. Lo bilang begini, bro, emang banjir bro. Kok celanamu gitu sih? Kamu kurang bahan ya? Ngomongnya juga nggak enak. Perkaranya sudah menghina. Kita kasih tahu bahwa maulid itu ada yang memperbolehkan ulama. Ada bahasanya, kitabnya banyak. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah perkara yang kita tidak lakukan. Ya monggo. Kalau antum memang yakin itu tidak dilakukan, ya silahkan. Kalau antum yakin itu harus dilakukan untuk syiar, ya silahkan. Tapi jangan ngece. Gitu loh. Ngece itu apa? Orang yang nggak melakukan bilang, antum ini nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Antum itu melakukan sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu tidak ada di zamannya Nabi. Kalau bid'ah, perkara apapun antum nggak dapat pahala, malah dosa. Itu kan ngece. Kalau satu lagi kemudian bilang, nah daripada lu tidak mencintai Nabi, nggak maulid berarti nggak Islam. Nah itu kan ngece juga. Main klaim gitu loh maksudnya. Enak-enakan saja main klaim itu nggak boleh. Nah, kalaupun antum berbeda fikih ya nggak ada masalah. Loh, di antara ulama-ulama itu bahkan berbeda dalam perkara yang sangat kecil sekali seperti sujud itu duluan mana? Duluan kaki atau duluan tangan? Antum mau duluan kaki atau duluan tangan? Tangan atau kaki? Salamnya antum mikir gak sih ada dalilnya gak antum? Duluan kaki atau duluan tangan? Oh ternyata ulama-ulama memang sudah dari dulu memang sudah berbeda. Ada ulama berkata duluan tangan dulu. Ada yang berkata duluan kaki dulu. Imam Syekh Nasruddin Al-Albani misalnya dalam bukunya Sifat Salat Nabi itu berkata bahwa yang duluan itu tangan dulu. Sedangkan Ibnu Taimiyah berkata bahwa kaki dulu. Antum mau pilih mana? Kaki dulu atau tangan dulu? Nah dua-duanya ada dalilnya kok. Sama-sama dalilnya adalah hadis Imam Abu Daud mengatakan bahwa Rasulullah pernah, kan kita sudah bahas di Riyadhus Shalihin bahwa ada masanya Rasul tangan dulu, ada masanya Rasul kaki dulu. Berarti itu adalah sama-sama dalil. Nah, antum mau pakai yang mana? Monggo. Antum mau yakin mana? Sesederhana itu perkara isbal, sesederhana itu perkara jenggot. Gitu loh. Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya ya wes monggo. Kalau enggak ada jangan. Yang nggak ada dalilnya apa? Kepala dulu, itu nggak ada dalilnya, jelas ya. Anu kepala dulu, nah itu bid'ah namanya, jelas ya. Dan itu nggak enak, paham ya? Jadi, kepala dulu ya, antum nanti pusing gitu ya. Kalau sholat harus kepala dulu. Dan itu nggak mungkin. Nah, dan itu ketika perkara pengusiran kemarin itu yang saya sayangkan juga adalah reaksinya itu loh nggak enak banget gitu kan ya. Reaksi, oke lah perkara ini sudah pasti salah. Kita mengatakan itu tidak boleh. Perbedaan itu bukan berarti antum harus begitu, tapi reaksi orang yang diusir ini juga berlebihan. Akhirnya malah mengkultuskan seseorang, menghina balik, mengatakan sesuatu yang salah, gitu kan ya. Kejadian ini sudah diramalkan dalam surat Al-Baqarah 170. Bro, itu Al-Quran tuh semua orang, bro. Gitu kan ya. Dan saya baca, ya Allah, itu Al-Baqarah 170 itu tentang perkara-perkara kafir Quraisy. Yang mereka itu mengatakan sesuatu berdasarkan mak-mak mereka, bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka. Dan mereka tidak mau ikutin Islam. Ya Allah, harus sejauh itukah antum dan membalas? Gitu maksudnya. Jadi ketika antum disakiti, apakah orang harus lebih sakit daripada antum? Paham gak gitu saya? Gak gitu juga kali gitu kan ya. Ya sikapi dengan bijaksana saja. Ya kalau antum yakinin itu memang perkara antum lakukan, jangan sampai mengatakan praktek-praktek yang antum gak ngerti itu sebagai praktek-praktek orang zaman dulu yang gak ada Islamnya. Paham nggak maksudnya kira-kira saja? Itu juga saya sayangkan. Makanya saya tuh kan nulis ya, mencoba mengademkan suasana. Saya bilang gini. Ya coba lihat, ini introspeksi juga. Jangan sampai kemudian kita tuh memutlakkan sesuatu yang nggak mutlak. Maulid mutlak haram, musik mutlak haram, apalagi isbal mutlak haram, jenggot nggak jenggotan mutlak haram. Ya jangan gitu juga, karena orang bisa jadi punya dalil yang lain. Di bawahnya ada orang komentar, Ustaz tunjukkan kepada saya satu dalil saja tentang perkara maulid dibolehkan dalil. Capek deh, saya bilang gitu kan ya. Nah, baru diomongin gitu kan ya. Nah, inilah perkara-perkara orang yang sempit pikirannya ya. Jadi orang kayak gitu sama orang kayak gitu sama aja. Gitu kan ya. Jadi orang yang bubarin sama orang yang ada di situ ya bisa jadi sama saja. Yang kesian siapa? Yang benar-benar niat nyari ilmu, yang benar-benar niat mau islami. Ngelihat yang bubarin mereka bilang, oh itu ya Islam ya, jadi kalau aku belajar aku jadi kayak gitu ya. Nggak mau aku santrenan. Yang kesian siapa? Yang orang yang kemudian juga yang baru mau belajar, oh jadi gitu ya, jadi kalau misalnya kita dibubarin kita boleh nyakitin mereka. Ya nggak juga gitu. Nah perkaranya jadi ya antum adil lah gitu kan ya. Adil itu apa? Mendudukkan dalil tepat seperti fungsinya, gitu loh, adil gitu loh maksudnya. Jangan kemudian kita malah bertindak sesuatu yang malah merusak. Al-Ghuraba dalam hadis di atas bukanlah para sahabat. Jelas. Nah kenapa? Karena mereka datang setelah ada manusia yang merusak metode kehidupan yang dibawa Rasulullah, merusak sunnah Nabi.
gitu kan ya. Lalu kemudian sedangkan para sahabat tidak pernah merusak metode kehidupan Rasul. Jadi itu bukan mereka jelas. Dan metode tersebut belum rusak di zamannya para sahabat, malah senantiasa dijaga oleh para sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islama ghariban." Sesungguhnya mulainya Islam, bada'al Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Maknanya sama, lafaznya beda. Jadi artinya tetap sama. Ada orang-orang yang terasing daripada jamaahnya, ada orang-orang terasing daripada kabilahnya, dan mereka akan kembali lagi dalam keadaan dan mereka akan kembali lagi seperti Islam di awalnya itu, yaitu adalah terasing. Maka berbahagialah orang-orang terasing. Qalu ya Rasulullah wa manil ghuraba. Maka ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa yang dimaksud dengan al-ghuraba. Qala alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, yaitu mereka-mereka yang memperbaiki ketika manusia rusak. Jadi ketika manusia rusak mereka memperbaiki. Berarti syaratnya al-ghuraba ini muncul sudah ada kerusakan. Berarti bukan para sahabat, itu antum maksudnya gitu. Dalam Al-Awsat dan As-Saghir diriwayatkan dengan lafaz yuslihuna idza fasadan nas. Maka mereka adalah orang-orang yang memperbaiki ketika manusia merusak atau ketika manusia telah rusak. Kata idza ketika digunakan untuk menunjukkan masa apa mereka muncul, masa yang akan datang, masa apa yang mereka muncul. Di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa kerusakan tersebut terjadi setelah masa sahabat. Al-Haythami berkomentar tentang hadis ini bahwasanya At-Tabrani meriwayatkan dalam Ats-Tsalatsah para perawinya sahih selain Bakar bin Sulaim. Ia adalah perawi terpercaya. Artinya tetap hadis ini mampu dipegang. Itu syarat pertama, bahwa orang-orang yang terasing itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Jadi artinya ya antum berusahalah jadi seorang muslihun, orang-orang yang soleh dan muslih, orang-orang yang baik dan memperbaiki. Artinya apa? Antum mencoba untuk memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Saat yang rusak yang mana? Antum mau dari sisi mana? Sisi pergaulan, sisi ekonomi, sisi politik, sisi budaya, sisi ibadah, monggo perbaikan di situ. Tapi antum jangan saling menyalahkan. Sekali lagi, antum memperbaiki dalam masalah ibadah, lalu antum bilang yang paling penting dalam masalah Islam adalah masalah ibadah. Ya karena antum ahli ibadah. Ketika antum ahli politik, antum mengatakan yang paling parah masalah umat adalah tidak adanya khilafah, karena antum mungkin belajarnya di situ lebih banyak. Tapi jangan nyalain yang lain. Apaan tuh kajian nafsi aja. Kajian kok sholat aja. Masalah umat tuh lebih daripada sholat. Enggak gitu. Itu artinya salah juga. Ya itu artinya ya mulut antum nggak benar gitu maksudnya. Karena antum nggak suka ketika ada orang melakukan perbaikan. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Antum tugas antum yang lain. Ya kalau dia sudah perbaiki masalah sholat, antum masalah lain. Antum misalnya masalah politik, antum masalah ekonomi, silakan saja berbagi. Ladang ini banyak. Kalau seandainya ladang ini kemudian dikit, antum fasabiqul khairat nggak apa-apa. Tapi kalau ladang ini banyak, masa sih antum ngomentari yang lain selama dia melakukan kebaikan gitu loh maksudnya. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Ada orang bahasanya pacaran terus ya biarin aja. Itu kan ya nggak apa-apa, dia memperbaiki manusia kok. Asal jangan malah bahas pacar malah meninggikan Goriza Nau gitu kan ya, paham? Itu loh kayak saya lihat ada di media sosial itu ada orang membahas tentang jomblo sampai sah lah, kira-kira gitulah. Pokoknya jangan pacaran. Tapi bahasanya itu loh, ada cewek gitu kan ya buat video, ada cewek pakai cadar gitu kan ya. Lalu kemudian ada tulisan yang dikasih kan ya. Wahai laki-laki yang ada di manapun, kami tidak perlu dengan laki-laki yang kaya. Kami hanya perlu engkau yang beriman dan mau untuk mendatangi orang tua kami. Itu malah meninggikan Gorizatun Nau, paham? Malah nonton itu ya pengen baper ya, kayak Gandhi gitu kan ya, baper dia. Jadi kalau antum bahas tentang yang itu ya jangan yang buat-buat baper gitu loh maksudnya. Nanti menderita itu para jomblo yang sudah menderita itu kan ya. Jadi artinya jangan tambah penderitaannya. Nah jadi ya memperbaiki ketika manusia merusak. Ya terserah antum mau memperbaiki dari segi mana. Banyak kerusakan manusia itu. Yang kedua, jumlahnya nggak banyak ya, jumlahnya sedikit. Ahmad dan At-Tabrani dari Abdullah bin Amru, ia berkata pada suatu saat matahari terbit akan berada di dekat Rasulullah. Pada suatu hari saat matahari terbit, aku berada di dekat Rasulullah ketika syuruk ya. Lalu beliau bersabda, ya'ti qaumun yaumal qiyamah nuruhum ka nuris syams. Nah, jadi Rasulullah berkata, akan datang
satu kaum ketika di yaumil qiyamah, ketika mendekati masa-masa kiamat, ya jadi bukan sahabat ya. Ya'ti qaumun yaumal qiyamah, ketika yaumil qiyamah itu akan datang satu kaum yang mereka itu nuruhum ka nuris syams, yang ketika di hari kiamat itu mereka, cahaya mereka itu bersinar seperti bersinarnya matahari ketika terbit matahari itu, kekuning-kuningan agak gimana gitu ya. Qala Abu Bakar, maka berkatalah Abu Bakar, nahnu hum ya Rasulullah, kami adalah mereka ya Rasulullah. Jadi kami itu mereka ya Rasulullah. Rasul katakan qala la, bukan. Walakum khairun katsirun walakinnahum al-fuqara wal muhajiruna alladzina yahsyuruna min aqtaril ard. Jadi kata Rasulullah bukan. Lah kenapa bukan? Karena khusus untuk kalian ada kebaikan yang banyak, khairun katsir. Kalian tuh punya kebaikan yang banyak, tapi mereka syaratnya berbeda. Walakinnahum, akan tapi mereka yang aku bilang tadi, yang di yaumil qiyamah akan datang seperti cahaya matahari pagi itu, mereka adalah fuqara. Cocok ya kayak antum ya. Orang-orang miskin, fuqara gitu kan. Jadi mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang fakir. Wal muhajirun, dan mereka berhijrah. Ya cocok juga ya buat antum ya. Jadi cocok-cocokin hadis itu kan ya. Enggak, jadi ya kira-kira syaratnya mereka adalah mereka fuqara, mereka bukan orang-orang yang kaya, mereka bukan orang-orang yang maksudnya adalah famous gitu, bukan. Mereka orang-orang fuqara. Fuqara itu apa maknanya? Mereka yang hari ini makan besok mikir. Paham maksudnya? Karena mereka tidak punya kemampuan untuk terus-menerus untuk menghasilkan uang. Itu fuqara dalam masalah harta. Tapi fuqara di sini bukan masalah harta. Mereka adalah orang-orang yang fakir. Mereka orang-orang yang bisa jadi fakir di hadapan Allah. Maksudnya gitu. Jadi orang-orang yang tidak famous, tidak terkenal, tapi mereka solehnya minta ampun. Wal muhajirun, dan mereka adalah orang-orang yang pindah dari negerinya. Alladzi yahsyuruna min attaril ard, yaitu mereka adalah orang yang berkumpul dari seluruh pelosok bumi. Jadi artinya orang-orang ini tidak famous tapi soleh. Mereka itu hijrah dari tempat kediamannya karena terasing dari kabilah-kabilahnya, berkumpul dari seluruh penjuru dunia untuk memperjuangkan Islam. Lalu kemudian ketika selesai mengatakan itu, summa qol, lalu beliau bersabda lagi, tuba lil ghuraba, maka bahagia banget itu orang-orang yang terasing, maka beruntung banget itu orang-orang yang terasing. Tuba lil ghuraba, berkata lagi, beruntung banget itu orang-orang yang terasing. Qila manil ghuraba, lalu ketika Rasul berkata dua kali, berkata para sahabat, siapa yang dimaksud dengan al ghuraba? Lalu berkata Rasulullah, nasun salihun fi nasi sau'in kathirin mayyasihim aktsaru mimman yud'i'uhum. Jadi Rasul katakan ini adalah salah satunya manusia-manusia yang soleh. Mereka adalah manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang soleh dan memperbaiki di dalam manusia. Dan ketika itu finnasi sau'in kathirin man ya'sihim, di saat itu kebanyakan manusia banyak yang mencela mereka. Aktsaru mimman yuti'uhum, dan yang mencela mereka itu lebih banyak daripada yang menaati mereka atau yang suka pada mereka. Nah ini tanda-tanda ya, antum tidak perlu menyamakan kalau kayak antum gitu ya. Karena gini, kalau ada orang yang dia itu nyampainya nggak bagus, nyampainya nggak ahsan, dia dibenci orang, dia pakai hadis ini. Banyak manusia mencela dia dan banyak manusia yang suka kepadanya. Itu salah antum kali nyampein nggak benar gitu kan ya. Lah kalau seandainya antum nyampein yang sudah benar, berusaha betul, tapi antum tetap nggak disukai, nah itu baru bagian daripada indikasi. Tapi jangan sampai antum beranggapan bahwa ketika antum dibenci manusia lantas antum benar. Karena ada orang yang mikir begitu. Jadi dia tuh senang kalau dibenci manusia. Lah kenapa? Karena sesuai dengan hadis Rasulullah. Gitu kan ya. Itu salah. Rasulullah tuh berusaha untuk dicintai manusia. Dan manusia mencintai Rasulullah. Yang Rasulullah dibenci itu bukan orangnya. Yang dibenci itu adalah apa yang dibawanya. Ingat, idenya yang dibenci bukan orangnya. Gak ada satupun manusia yang gak suka sama Rasulullah. Kalau ketemu mesti suka. Lagi mana? Apapun yang antum minta dikasih. Lagi mana? Kalau seandainya antum lapar dia cariin makanan. Lagi mana? Kalau seandainya antum amanahkan sesuatu dia pasti penuhi. Lalu terus antum punya alasan apa gak suka sama Rasulullah? Gak punya. Orang Quraisy nggak punya alasan untuk nggak suka pada Rasulullah. Yang mereka benci Rasulullah itu memisahkan antara mereka dan anak-anak mereka yang meyakini sesuatu yang baru. Yang mereka benci itu Rasulullah menyamaratakan antara mereka dengan budak. Yang mereka benci itu Rasulullah mengangkat hal-hal yang nggak baik seperti riba,
seperti kecurangan dalam pasar, itu yang mereka benci. Tapi Rasulullah nggak mereka pernah benci. Nah maka kalau antum dibenci orang, lalu antum berkata kulil haqqa walau kana murron, gitu kan ya, katakanlah yang benar walaupun itu adalah sesuatu yang pahit, gitu kan ya, itu antum salah paham. Itu hadisnya muncul untuk mengoreksi diri sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Itu hadisnya kulil haqqa walau kana murron, itu katakanlah yang benar walau itu pahit, bukan pahit bagi orang, pahit bagimu. Maksudnya begitu. Jadi katakanlah yang benar walau itu pahit bagimu. Contoh misalnya begini, antum punya orang tua antum nggak kerudungan, pahit nggak ngomongin begitu? Pahit nggak ngomongin begitu? Kita ngomong kepada orang tua kita pahit, tapi orang tua kita juga mungkin pahit. Tapi yang benar adalah dalam hal ini adalah antum mempertimbangkan pahitnya itu bagi antum, bukan bagi dia. Hadisnya kan muncul ketika Rasulullah ditanya sama orang yang jualan, ya Rasulullah, aku ditipu orang, aku beli barangnya nggak seperti yang aku beli. Lah kalau aku jual, boleh nggak aku menyembunyikan informasi yang sudah aku dapat kalau barang nggak bagus? Paham nggak maksudnya? Jadi dia beli barang, ditipu orang, barangnya nggak bagus, nggak standar. Dia mau jual. Lah kalau dia jual, kalau dia ngomong ini barang standar, berarti kan dia nipu. Nah jadi gimana nih? Itu kan ya, aku ngomong nggak karena aku ditipu juga. Gitu. Jadi aku ngomong nggak ke orang kalau ada orang beli ini barang KW, gitu misalnya, kira-kira gitulah. Lalu Rasul katakan kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit bagimu. Lah kenapa? Dia ngomong, bro ini barang KW bro, berarti harganya murah ya. Lah pahit kan? Lah karena dia dapat untungnya sedikit. Nah itu maksudnya kulil haqqa walau kana murran. Bukan berarti kalau antum dibenci sudah pasti antum benar. Tidak juga. Tapi kalau antum dibenci sama orang-orang kafir, karena apa yang antum buat bisa jadi antum benar. Tapi bukan antumnya loh. Aku tuh benci banget sama dia. Lah kenapa? Ngomongnya tuh kasar banget. Itu berarti idenya atau antumnya? Antumnya. Aku benci banget loh sama dia. Lah kenapa? Dia tuh mengislamkan banyak orang. Nah itu idenya. Bagus. Kan ya? Aku benci banget loh sama dia. Lah kenapa? Dia tuh dikit-dikit Islam sih. Bagus. Gak apa-apa. Jangan sampai dia benci karena antumnya gak bayar utang. Gitu kan ya? Antumnya kasar. Antumnya itu kemudian ngelihatnya gak baik. Nah itu adalah tentang masalah jumlahnya sedikit. Kami katakan perlu diingat bahwa keistimewaan karena terasing tidak lebih utama daripada keistimewaan karena persahabatan dengan Nabi. Jelas ya? Artinya tidak berarti lantas kita yang di belakang itu lebih istimewa daripada para sahabat. Walaupun ada kemungkinan begitu. Karena ada hadisnya. Mereka yang hidup di zaman ketika Islam seperti bara api itu pahalanya berapa kali lipat? 50 kali lipat para sahabat. Ada kemungkinan untuk lebih bagus daripada para sahabat. Ada kemungkinan. Hadis yang lain, Islam itu saya nggak tahu, kata Rasulullah seperti hujan. Hujan itu kadang awalnya deres, akhirnya nggak deres. Awalnya nggak deres, akhirnya deres. Awalnya deres, akhirnya nggak deres. Awalnya deres, akhirnya deres. Atau awalnya nggak deres, akhirnya nggak deres. Ya itu tergantung hujan. Nah maka seperti hujan kata Rasulullah. Nah nggak tahu yang mana. Tapi yang jelas tidak berarti keistimewaan karena terasing lebih utama daripada keistimewaan karena persahabatan dengan Nabi. Jelas. Mereka yang terasing tidaklah lebih istimewa daripada para sahabat. Jelas. Sebagian sahabat telah mendapatkan keistimewaan tertentu yang bukan keistimewaan karena persahabatan. Tapi tetap saja keistimewaan itu tidak menjadikannya lebih utama daripada Abu Bakar. Artinya di antara para sahabat saja ada banyak istimewa. Tapi yang lebih istimewa di antara semua jelas adalah Abu Bakar. Lah kenapa? Beliau itu percaya pada Rasulullah tanpa ada pertanyaan sedikit pun. Lalu kemudian beliau dikatakan bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah, beliau itu tetap dibuka pintunya ketika Rasulullah menyuruh untuk menutup pintu-pintu yang lain, dan beliau diminta oleh Rasulullah untuk menggantikan jadi imam salat ketika beliau tidak mampu untuk salat. Beliau ini seringkali juga dipilih di saat-saat yang lain nggak dipilih. Misal ketika menemani Rasul hijrah, gitu kan ya, maka itu adalah Abu Bakar. Maka tidak ada yang lebih istimewa daripada Abu Bakar. Ada yang benci Abu Bakar, keterlaluan. Uwais Al-Qarni memiliki keistimewaan tertentu yang tidak menjadikannya lebih utama daripada para sahabat, padahal ia adalah seorang tabi'in. Begitu juga dengan kaum terasing yang bukan tabi'in. Udah tahu kan ya Uwais Al-Qarni yang Rasul katakan pada Umar, ya Umar, kalau nanti engkau bertemu dengan orang ciri-cirinya begini, minta doa dan minta dia untuk doa supaya Allah mengampuni kamu. Nah kenapa? Karena dia orang yang spesial, gitu ya, Uwais Al-Qarni. Nah itu bukan para sahabat tapi kalangan daripada tabi'in. Nah jadi artinya dia tidak lebih utama juga daripada Abu Bakar dan Umar. Lah kenapa? Ya beda konteksnya. Jadi jumlah mereka sedikit. Artinya dalam hadis ini ingin menyemangati antum. Kalau antum sedikit nggak apa-apa. Kalau antum sedikit ya nggak apa-apa, karena banyak belum tentu benar. Yang lebih dulu belum tentu lebih benar. Yang banyak belum tentu lebih baik. Jadi yang penting itu adalah terikat pada hukum Allah.
dan menggunakan hukum Allah itu untuk memperbaiki manusia. Walaupun jumlah antum sedikit, nggak apa-apa. Kalau jumlah antum sedikit, apakah harus dipertahankan tetap sedikit? Itu salah. Paham ya? Karena maksudnya jumlah sedikit adalah sebetapapun banyak antum, tetap antum lebih sedikit daripada orang yang merusak. Itu maksudnya. Artinya tetap harus menambah banyak, kajian harus tambah banyak, kajian harus kemudian disebarkan supaya orang ikut kajian, supaya orang ikut dakwah. Tapi bukannya kemudian antum beralasan, kan kata Ustadz Al-Ghuraba itu sedikit, saya beristiqomah menjaga jamaah ini tetap sedikit. Bagus, salah paham antum gitu kan ya. Mereka adalah kaum yang beraneka ragam, jadi bukan hanya kaum dari satu etnis atau kabilah saja. Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak, ia berkata hadis ini sahih isnadnya meski tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ibadan." Allah punya hamba-hamba. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukanlah para nabi dan juga bukan para syuhada. Yakhbatuhumul syuhada wan nabi, akan tetapi para nabi dan para syuhada menginginkan agar mempunyai kedudukan seperti mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi mereka bukan nabi, mereka bukan para syuhada, tapi para nabi dan syuhada gibtoh, merasa mau, merasa ingin, merasa iri, merasa suka dengan apa yang mereka punya di yaumil qiyamah. Kenapa? Yaitu tadi nuruhum kanuris syams, karena cahaya mereka seperti cahaya matahari, mengkilat gitu kan ya. Nanti kalau gitu ngelihatnya harus pakai kacamata hitam. Enggak ya, kira-kira mereka senang sekali nabi dan para syuhada. Kenapa? Mereka bercahaya yaumil qiyamah. Likurbihim minallahi ta'ala wa majlisihim minhu. Kenapa? Karena kedekatan mereka dengan Allah di hari kiamat itu, dan juga wa majlisihim, dan karena kedudukan mereka di hari itu. Jadi mereka punya tempat duduk itu sangat menggiurkan para nabi dan para syuhada. Padahal antum bayangin, itu sudah kedudukan nabi dan para syuhada. Tapi sekali lagi, tidak berarti kedudukan nabi lebih rendah daripada itu. Kedudukan nabi lebih tinggi, kedudukan syuhada lebih tinggi. Tapi ketika ngeliat itu, gue juga pengen. Paham gak ya maksudnya? Jadi nabi dan syuhada itu punya kedudukan yang lebih tinggi, tapi ngeliat mereka iri. Itu maksudnya. Pengen juga kayak gitu. Kira-kira dikabulkan Allah nggak? Ya pasti dikabulkan lah. Nah jadi ya nabi dan para syuhada pengen kayak gitu. Lah kenapa? Karena kedekatan mereka dengan Allah pada saat itu menginginkan, membuat para nabi dan syuhada menginginkan, dan majlisihim, dan kedudukan mereka juga membuat mereka menginginkan yang seperti itu. Fajasa a'rabiyu ara rukbatihi faqala ya Rasulullah sifhum lana wa hallihim lana. Ya Rasulullah, kalau kemudian ketika saat itu seorang Arab yang ada di majlis Rasul itu kemudian berlutut di depan Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami. Jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami, wahallihim, dan keadaan-keadaan mereka kepada kami. Tolong dikasih tahu, gimana sih? Aku juga pengen kayak mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, qaumun min afna'in nas. Mereka adalah kaum-kaum daripada yang beraneka ragam, daripada manusia. Min niza'il qabail, dan mereka tercabut daripada kabilah-kabilahnya, terasing daripada kabilah-kabilahnya. Tasadaqu fillahi, dan mereka ini saling berteman karena Allah. Mereka saling sodik. Sodik itu teman. Artinya sodik itu artinya yang membenarkan, tapi juga bisa berarti teman. Maka kalau misalnya antum pergi ke Arab, misalnya antum bersama dengan teman antum bisa mengatakan ini hadza sadiqi. Ini adalah sadiqi, kepercayaanku. Artinya bukan sekedar teman ya, tapi ya qorib. Qorib itu juga bahasa Arab ya, susah. Bahasa Indonesia apa sih? Akrab itu ya asal katanya qorib, bahasa Arab. Teman akrab, teman dekat, ya sadiqi. Ini adalah orang yang aku percaya. Nah, artinya mereka berkatakan, tasadaqu, mereka saling bersodik, mereka saling mempercayai, mereka saling berteman, mereka saling berteman dekat fillah, karena Allah semata. Lalu kemudian Rasul sampaikan,
wa tahabbu fihi, dan juga mereka saling mencintai karena Allah. Masya Allah, mereka tasaddaqu wa tahabbu, mereka berteman, mereka saling meyakini, mereka saling mempercayai, dan juga mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yada'allahu azza wa jal lahum yaumal qiyamati manabira min nur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ketika yaumil qiyamah itu adalah manabiru min nur, mimbar dari cahaya. Tahu mimbar? Mimbar tahu? Ini mimbar. Tapi kalau mimbar masjid itu bagus nggak kira-kira? Mimbar itu kayak begitu. Mimbar itu tempat duduknya, sekaligus tempat bertahtanya. Itu mimbar-mimbar dari cahaya. Manabiru min nur, dari mimbar-mimbar dari cahaya. Yakhafun nasu wala yakhafun. Manusia takut pada saat itu, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka punya Allah. Hum awliyaullahi azza wa jal. Mereka para wali-wali Allah. Gitu kan ya? Alladzina la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yaitu mereka yang tidak akan takut selain kepada Allah dan tidak akan sedih kecuali karena Allah. Paham ya? Artinya mereka itu adalah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada ayat di dalam Al-Quran yang persis kayak begini. Siapa mereka? Al-Baqarah 38. Wa man tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berarti mereka adalah kaum yang suka dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Karena menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika auliya Allah. Maka mereka itulah wali-wali Allah. Nah, maka ingat ya, wali itu tidak harus berarti satu kata. Makanya jangan sampai disesatkan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendukung kafir. Aulia itu ada banyak makna. Aulia di sini, aulia Allah artinya adalah wali-walinya Allah. Berarti masa Allah menjadikan kita sebagai pemimpin? Kan enggak. Artinya wali itu artinya adalah bisa banyak. Bisa jadi ya contoh misalnya orang yang dekat, orang yang mengatur, orang yang dipercaya, orang yang menanggung, orang yang melindungi, yang menguasai. Itu wali. Nah, kalau itu adalah sifatnya dilekatkan pada Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang beriman. Berarti Allah itu ya segala-galanya, ya pelindung, ngasih makan, yang memberikan kedekatan, yang mengurusi dan sebagainya. Tapi kalau itu dinisbatkan pada manusia, lihat konteksnya. Contoh kayak begini misalnya, hum auliya Allah. Sesungguhnya mereka adalah wali-wali Allah. Terus kita jadi pemimpin gitu? Enggak. Berarti kita adalah orang yang dekat kepada Allah. Siapa mereka yang dekat pada Allah? Yang mereka tadi sudah disebutkan, tidak takut di saat manusia takut. Mereka tidak punya rasa takut, mereka tidak punya rasa sedih kecuali karena Allah. Mereka saling berteman dan saling mencintai karena Allah. Itulah aulia Allah. Mereka adalah wali-wali Allah yang dekat dengan Allah. Nah, la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Ya berarti bukan teman dekat, bukan orang yang perhatian, bukan orang yang ini, tapi orang yang menguasai, sudah jelas. Jadi kalau misalnya antum masih kekeh juga, ya sudahlah, kasih pisang aja lah, gitu ya, karena nggak bisa diajak ngomong gitu ya. Nah, jadi itu adalah tentang masalah orang-orang yang dekat di sisi Allah, aulia Allah, orang-orang yang guroba, orang-orang yang terasing, yaitu adalah orang-orang yang mereka itu kaum yang beraneka ragam, tidak hanya satu etnis saja. Dalam kamus Lisanul Arab dikatakan kata afna, katanya sama dengan akhlat, artinya campuran. Ikhtilat nyampur, akhlat campuran, gitu kan ya. Jadi mereka adalah kaum campuran, ya kayak antum ini campuran. Ada yang ganteng, ada yang nggak ganteng, gitu kan ya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya merah, ada yang rambutnya hitam. Nah, itu adalah kaum yang beragam, bermacam-macam. Kata tunggalnya adalah finwun. Saat sifat ini juga terdapat dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari, riwayat Imam Ahmad dengan lafaz hum nasun min afna'in nas. Mereka adalah manusia-manusia yang terdiri dari campuran manusia-manusia. Wa nawazi'il qabail, dan mereka adalah tercabut daripada kabilah-kabilahnya, terasingkan daripada kabilah-kabilahnya. Pada riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir diungkapkan dengan lafaz min buldan syatta, yaitu adalah dari negeri-negeri yang syatta, yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Yang keempat, mereka saling mencintai dengan ruh Allah. Yang dimaksud dengan ruhullah adalah syariat Nabi Muhammad atau agama ini.
Maksudnya perkara yang menjadi pengikat di antara mereka adalah ideologi atau mabda Islam, bukan yang lain. Bukan karena nasab, bukan karena ikatan-ikatan yang lain, kekerabatan, ikatan maslahat, ataupun kemanfaatan duniawi apalagi. Bukan karena bisnis bareng, bukan karena terpaksa, bukan karena sesuatu dan lain hal, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Daud mengeluarkan hadis dengan para rawi yang terpercaya dari Umar bin Khattab. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ibadillahi la unasan mahum bi ambiya'a wala syuhada. Jadi balik lagi, di antara hamba-hamba, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada manusia-manusia yang mereka bukanlah para nabi dan juga para syuhada. Yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada, akan tetapi iri pada mereka, ingin pada mereka para nabi dan para syuhada yaumal qiyamah, ketika di hari kiamat, bimakanihim minallahi ta'ala, karena kedekatan tempat mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu ya Rasulullah, berkata para sahabat, ya Rasulullah, tukhbiruna manhum, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa mereka. Qala hum qaumun tahabbu biruhillah, mereka adalah kaum-kaum yang saling mencintai. Tahabbu itu baknya ada tasydid, itu artinya suatu perbuatan yang berulang-ulang dan saling, gitu kan ya. Qaumun tahabbu biruhillah, mereka saling mencintai dengan roh-roh Allah. Ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha, dan mereka itu tidak ada arham. Ghairu arham, mereka bukan dilahirkan dari rahim yang sama, tidak ada ikatan rahim di situ, bukan keluarga, bukan. Juga kemudian mereka itu wala amwalin yata'atawnahum, dan mereka tidak ada harta-harta yang mereka kelola bersama-sama. Fa wallahi inna wujuhahum la nurun wa innahum 'alan nur. Sungguh kata Rasulullah, muka mereka pada saat itu, wajah mereka pada saat itu adalah cahaya. Dan sesungguhnya mereka adalah cahaya di atas cahaya. Masya Allah, mereka cahaya di atas cahaya pula. Sudah cahaya, mimbarnya cahaya pula. Sudah cahaya, berdiri di atas cahaya pula. Kemudian la yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak takut ketika manusia takut. Wala yahzanuna idza hazinan nas, dan mereka tidak sedih ketika manusia sedih. Wa qara'a hadhihi ayah, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, alla inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka ingatlah wali-wali Allah, mereka yang sudah dijadikan dekat dengan Allah, maka mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Artinya maksudnya apa? Pertama, kalau antum sudah pegang Al-Quran dan As-Sunnah, antum gak akan ada takutnya. Insya Allah gak ada karena takutnya. Kalau antum sudah pegang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tidak ada yang mampu membuat antum takut. Sudah nggak ada takutnya dan nggak ada yang membuat antum takut. Karena antum pegang Al-Quran dan As-Sunnah, maka antum tidak akan takut. Yang kedua, tidak ada yang membuat antum takut. Kenapa? Karena Allah sudah menjaga. Jadi pahami maksudnya. Karena aulia Allah itu senantiasa dijaga oleh Allah. Jadi sudahlah antum tidak takut, antum tidak dikasih hal-hal yang buat antum takut, gitu maksudnya. Tidak ada takutan pada mereka dan tidak juga mereka merasa sedih. Kalau mereka dikasih pulan, mereka juga nggak akan takut dan mereka tidak akan sedih. Ini adalah mereka mencintai dengan ruhnya Allah. Sifat hamba-hamba Allah ini di dalam riwayat Al-Hakim dan dari Ibnu Umar telah diceritakan sebelumnya dengan lafaz tasaddaqu fillahi wa tahabbu fihi. Sudah kita baca. Mereka saling mereka saling berkawan, mereka saling meyakini, mempercayai, dan mereka saling berkasih sayang. Dalam riwayat Ahmad dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari dinyatakan dengan lafaz lam tasil bainahum arham. Mereka tidak terhubungkan dengan arham. Mereka tidak terhubungkan dengan rahim. Mutaqaribatun, yang dekat di antara mereka tidak ada. Kerabat enggak ada. Tahabbu fillahi, mereka hanya menyayangi, mereka hanya mencintai karena Allah. Watasaddaqu, dan mereka juga saling berkawan karena itu. Dalam riwayat At-Tabrani dari hadis Abi Malik juga dinyatakan dengan ungkapan lam yakun bainahum arham, mereka tidak punya sama sekali tali silaturahim. Artinya tali silaturahim itu maksudnya mereka dilahirkan dari rahim yang sama, tidak punya. Yatawasaluna biha lillah, mereka hanya berikat hanya karena Allah. Yatahabbuna biruhillah, mereka juga saling mencintai karena ruhnya Allah, karena agama ini azza wajal.
Allah Azza wa Jalla. Di antara mereka tidak ada rahim, tidak ada apapun karena Allah saja. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dari hadis Amr bin Absah dengan sanad yang menurut Al-Haythami perawinya terpercaya dan menurut Al-Munziri saling berdekatan serta tidak ada masalah. Ini pembahasan tentang perawi ya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum jumma'un min nawazi'il qabail. Mereka adalah kumpulan, jamaknya kumpulan atau berkumpul mereka, atau mereka itu kumpulan, atau mereka itu tersusun daripada nawazi'ul qabail, daripada orang-orang yang tercabut daripada kabilahnya, terasing daripada kabilahnya. Yajtami'una ala dzikrillah. Mereka berkumpul karena mereka sering mengingat Allah. Mereka berkumpul untuk mengingat Allah. Nah, ini juga dalil yang diberikan bahwa zikir itu boleh berjamaah. Tapi dalam hadis ini itu ya bisa jadi makna lain ya. Jadi yajtami'una ala dzikrillah. Mereka berkumpul karena ingat pada Allah atau untuk berzikir kepada Allah. Fayantiquna ata'iba al-kalami kama yantaqi akilu samri ataibah. Dan mereka ini kemudian memilih perkataan-perkataan yang baik sebagaimana orang-orang yang memakan samrah, memakan buah itu memilih yang baik juga. Artinya apa? Ya kata-katanya baik-baik. Enggak ada yang kata-katanya kasar-kasar. Berkumpul atas zikir kepada Allah adalah istima' ala zikrillah. Berbeda dengan berkumpul untuk berzikir pada Allah. Sudah saya sampaikan. Ada yang berkata ini adalah dalilnya untuk berzikir pada Allah. Ada yang berkata karena berzikir pada Allah. Ada yang berkata sebab berzikir karena Allah. Ada beda-beda, tapi ya namanya dalil ya sama. Berkumpul atas dasar zikir pada Allah, berarti zikir itu merupakan perkara yang menjadi pengingat di antara mereka dan pengikat di antara mereka. Sama saja apakah mereka duduk bersama-sama atau mereka terpisah-pisah. Asal mereka mengingat Allah, maka kelompoknya sama. Gitu ya. Sedangkan berkumpul untuk berzikir pada Allah adalah berkumpul yang akan berakhir setelah selesainya zikir. At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang dipandang hasan oleh Al-Haythami dan Al-Munziri dari Abu Darda. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Humul mutahabbuna fillahi." Apa ini? Min qabail. Oh, ini minnya keputus. Jadi mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, min qabail, daripada kabilah-kabilah, wabiladin, dan juga dari negeri-negeri syatta yang berbeda-beda. Yastami'una ala dzikrillah, karena mereka berkumpul karena ingat kepada Allah, sebab mereka ingat kepada Allah. Maksudnya perkara yang menjadi pengingat di antara mereka adalah zikir pada Allah, yaitu ruh Allah yang termaktub dalam hadis yang sebelumnya, yaitu adalah yang terikat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah udah selesai, Masya Allah. Yang 5 ya sekalian ya. Udah 15 menit. Mereka memperoleh kedudukan itu tanpa menjadi syuhada. Hal ini dikarenakan dalam hadis dikatakan para syuhada tergiur atau ingin atau iri dengan kedudukan mereka. Tapi ini tidak berarti mereka lebih utama daripada para nabi dan syuhada. Sudah saya sampaikan. Melainkan kedudukan itu hanyalah semata-mata menunjukkan keistimewaan mereka. Keistimewaan itu tidak menjadikan mereka lebih utama daripada para nabi dan syuhada, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Kabir dengan sanad yang baik dan perawinya terpercaya menurut Imam Al-Haythami dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa sesungguhnya suatu ketika aku berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jadi kata Allah, hai orang-orang beriman, jangan kalian menanyakan kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepadamu lantas menyusahkan kamu. Ya seperti ada orang yang nanya, ya Rasulullah, apakah saya harus berhaji tiap tahun? Gitu kan ya. Itu nyusahin, paham? Kalau Rasul jawab itu susah betul untuk nanti. Apakah saya harus berhaji tiap tahun? Kalau Rasul bilang, ya kalau kamu mampu, itu orang haji tiap tahun nanti. Jangan tanya yang perkara-perkara menyusahkan. Abu Malik berkata, maka kami berkata pada Rasulullah ketika beliau bersabda, Inna lillahi ibadan la yasu bi anbiya'a wala syuhada yakbatuhun nabiyuna wasyuhada. Ada hamba-hamba Allah yang bukan para nabi dan bukan para syuhada, tapi nabi dan syuhada ingin tergiur dengan urusan mereka, dengan apa yang mereka punya, bi qurbihim wa maq'adihim, dengan
kedekatan mereka dengan Allah dan tempat duduk mereka di depan Allah, minallahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Lalu kemudian Abu Malik berkata, kami bertanya di antara orang-orang yang ada pada saat itu, ada orang Arab pedalaman, kemudian dia berlutut dan menahan dengan kedua tangannya seraya berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa mereka itu. Abu Malik berkata, aku melihat wajah Rasul menengok ke sana dan kemari mencari orang yang bertanya, kemudian beliau bersabda, ibadun min ibadillah, mereka adalah hamba-hamba dari hamba-hamba Allah. Jadi hamba Allah itu banyak, mereka bagian dari sana. Min buldanin syatta, dan mereka datang daripada daripada negeri-negeri yang banyak, negeri-negeri yang berbeda-beda. Wa qabailu min syu'bi arhamil qabail, dan mereka itu tidak punya hubungan rahim atau senasab yang menyambungkan mereka. Lam takun bainahum arham yatawasaluna biha. Tidak ada mereka sama sekali kemudian ikatan rahim yang kemudian mereka terikat dengan itu. La dunya yatabadzaluna biha, mereka tidak mengelola dunia bersama-sama yang karena itu mereka berikatan. Yatahabbuna biruhillah, akan tapi mereka mencintai karena ruh Allah azza wa jal. Yaj'alullahu wujuduhum nuran, dan dijadikan ketika itu wujud-wujud mereka di yaumil qiyamah seperti nur, seperti cahaya. Yaj'alu lahum manabiru qadamir rahmani ta'ala, dan mereka dijadikan mimbar-mimbar mereka itu di hadapan ar-Rahman, di depan Allah. Qadimnya ar-Rahman di depan Allah. Yafza'un nas wala yafza'un, dan pada saat itu manusia terkaget-kaget, mereka tidak kaget. Lah kenapa? Karena mereka sudah biasa, mereka punya Allah. Yakhafunan nas wala yakhafun, manusia-manusia takut dan mereka tidak takut. Seluruh riwayat telah menyepakati bahwa mereka bukan termasuk nabi dan syuhada. Jadi ada cara kalau antum bukan nabi, antum belum syahid gitu kan ya. Kalaupun kita minta untuk syahid tapi kita tidak dikasih syahid, masih ada cara untuk masuk surga dan mendapatkan mimbar-mimbar yang diiriin oleh nabi dan para syuhada. Yaitu apa? Menjadi orang yang terasing di antara manusia, berkumpul karena Allah, saling mencintai karena Allah, memperbaiki yang diperbaiki oleh manusia. Siapa mereka? Mereka insya Allah adalah setiap pengemban dakwah yang mereka berusaha untuk memperbaiki manusia, yang mereka ngaji rutin, intensif, mendakwakan Islam, memperbaiki manusia yang sudah dirusak sunnah-sunnahnya oleh manusia-manusia itu. Kemudian mereka tidak takut di saat manusia sedang takut, mereka tidak kaget ketika manusia kaget. Mereka berkumpul bukan karena harta, bukan karena rahim, bukan karena kerabat, tapi mereka berkumpul hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagian sifat-sifat yang menghias mereka. Adapun kedudukan mereka sungguh sudah jelas sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas. Tidak perlu diulangi kembali. Siapa yang menelaahnya maka pantas untuk bersegera meraih mimbar-mimbar di hadapan Ar-Rahman, Zat Maha Tinggi. Semoga Allah merahmati keterasingannya, mewujudkan keinginannya. Akhirnya kami berdoa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya menjadi milik Allah, pengatur semesta alam. Artinya ini harusnya membuat antum merasa bersemangat ketika membahas tentang al-ghuraba, bukan membuat antum malah merasa pesimis gitu kan ya. Lah kenapa? Karena bisa jadi Allah meninggikan kedudukan kita bukan karena kita nabi, bukan karena kita para syuhada. Sedangkan nabi dan para syuhada saja, nabi saja berjihad, para syuhada saja melakukan apa yang kita lakukan, para syuhada saja melaksanakan apa perintah-perintah Allah. Lah ini antum bukan nabi, bukan syuhada, juga nggak mau dakwah. Lah terus antum maunya apa? Gitu kan ya. Antum mau masuk surga, terus antum make masuk surga tuh maunya apa? Sedekah juga dikit-dikit, gitu kan ya. Puasa juga dikit-dikit, apalagi antum juga berilmu juga mungkin dikit-dikit, tapi juga nggak mau dakwah. Lah terus maunya apa lagi? Susah gitu kan ya. Ganteng enggak gitu kan ya. Kaya juga jauh. Nah jadi satu yang menyelamatkan kita ketika kita nggak punya apa-apa itu adalah dakwah. Mencintai sesama muslim, lalu berdakwah bersama-sama, kaji bersama-sama. Dengan itu insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang dimaksud dengan al-ghuraba. Alhamdulillah karena sudah kelar. Insya Allah nanti kita coba cari kajian-kajian yang lain untuk menyambung. Dan kalau sudah kelar ini, kalau sudah mengikuti dari awal, ya berarti teman-teman sudah punya modal. Nanti kalau mau misalnya, saya mau menuju tingkatan yang lebih tinggi, sudah kajiannya sudah selesai. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk dakwah dan kita menjadi bekal juga untuk kehidupan setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.